Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayol ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita seperti biasa di malam Kamis mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih, hadis yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan tawassul wa talabus syafa'ah, tawassul dan mencari syafaat. Nah, tawassul artinya mencari kedekatan kepada Allah. Ya, tawassul itu mencari kedekatan kepada Allah. Artinya kita mencari kedekatan kepada Allah lewat sesuatu. Misalkan lewat amal soleh kita, lewat misalkan nama-nama Allah dan sifatnya. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung di sini. Pertanyaan pertama, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan bimadza natawassalu ilallah, dengan cara apa kita tawassul kepada Allah, mencari kedekatan kepada Allah. Maka jawabannya, tawassul itu ada yang boleh dan ada yang terlarang, yang tidak boleh. Tawassul yang boleh, yang dianjurkan, yang diminta, kata Syekh di sini, wa tawassul bi asma'illahi wa sifatihi wal amalis salih. Tawassul yang diperbolehkan itu tawassul, mendekatkan diri kepada Allah, mencari kedekatan kepada Allah lewat nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan amal soleh. Ya. Adapun tawassul dengan nama-nama Allah, ya diantaranya ini sudah Allah perintahkan sendiri dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya, serulah ia dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya, kita sudah berikan contoh bahwa kalau kita butuh sesuatu kepada Allah, maka mintalah kepada Allah sambil menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Misalkan kita ingin kekayaan, maka mintalah kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta itu, kekayaan tadi. Berarti apa nama Allah yang sesuai dengan? Ghani, maha kaya. Jadi kita mintanya, ya Ghani, wahai yang maha kaya, aghnini, berilah aku kekayaan. Nah, ini diperintahkan Bapak, dianjurkan ya. Atau kita mungkin meminta rezeki. Nah, berarti kita menyebut nama Allah yang ada hubungannya dengan rezeki. Apa itu? Razzaq, misalnya, ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Dan begitu juga yang lainnya Bapak ya. Kita minta kekayaan, rezeki, minta misalkan keselamatan, ya salam, misalkan, wahai maha pemberi keselamatan, aslimni, selamatkanlah aku. Nah gitu Bapak ya. Itu dalil dalam Al-Quran. Begitu juga Syekh menyebutkan dalil berikutnya dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya, carilah kedekatan kepadanya. Dengan cara apa? Syekh sebutkan di sini, taqarrabu ilai bi ta'ati. Dekatkanlah diri kepada Allah dengan cara menaati Allah, wal amali bima yurdi, dan melakukan amalan yang Allah ridhai, yang membuat Allah ridha. Nah, ini disebutkan Imam Ibnu Katsir dari Imam Qatadah. Artinya Bapak, di antara cara mendekatkan diri kepada Allah supaya permohonan kita diampuni oleh dikabulkan oleh Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Nah, contohnya apa? Kita kemarin sudah sempat menyinggung tentang hadis 3 orang. Nanti di sini Bapak ya.
3 orang, ya nggak apa-apa, kita ulangi lagi Bapak ya. 3 orang yang masuk gua. Ini hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Ada 3 orang sebelum zaman kita, sebelum di masa umat terdahulu, yang kemalaman. Mereka melakukan perjalanan hari di malam hari, perjalanan. Ketika malam hari mereka dapati, wah udah gelap nih. Mereka pun masuk ke dalam gua. Nah, ketika udah masuk dalam gua, fan hadarotis sokhroh, batu pun berjatuhan dari atas bukit, sehingga fasaddat alaihimul ghor, sehingga menutup jalan keluar. Jadi Bapak misalnya ini, anggap nih gua ini jalannya nih, jalannya ketutup batu besar. Maka mereka pun berkata, innahu la yunjikum min hadhis sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah sambil menyebutkan amal soleh yang pernah kalian kerjakan. Nah, ini namanya tawasul Bapak. Tawasul dengan amal soleh. Jadi kata mereka, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini. Batunya kan nutup pintuan. Nggak ada yang menyelamatkan kita dari batu ini kecuali kalau kita memohon kepada Allah sambil menyebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Maka berkatalah orang pertama, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Wa kuntu la aqbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah mendahulukan susu. Jadi dia itu punya hewan ternak, sapi diperah. Dan susu yang perahan ini nggak pernah diberikan kepada siapapun sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Artinya orang tuanya yang utama, yang pertama. Dia nggak pernah mendahulukan siapapun di atas orang tuanya, kedua orang tuanya. Lalu kata dia, fan abi talabus syajar yauman. Suatu hari aku mencari tanaman sehingga berjalan jauh, terlambat pulang. Jadi yang namanya hewan ternak kan butuh apa Bapak? Makanan kan? Nah dia nyari makanan, tapi karena saking jauhnya dia kemalaman. Nah dia pun pulang, fahalabtu lahuma ghabuqahuma, lalu aku pun perah susu untuk kedua orang tuaku, fawajadtuhuma naimain, ternyata keduanya sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma, maka aku pun tidak ingin membangunkan keduanya. Nggak tega mungkin udah tidurnya nyenyak. Terus akhirnya apa? Karena udah nggak enak ini, falabithu, akhirnya aku pun bertahan, wal qadahu ala yadi, sedangkan bejana yang isinya susu yang udah diperah tadi ada di tanganku. Aku menunggu sampai mereka bangun, hatta barakal fajar, sampai terbit fajar. Bayangkan, dia nungguin terus orang tuanya bangun nggak, bayangkan Bapak. Ini kan artinya apa ini? Amal soleh, bakti kan seorang anak sama orang tua kan. Wasibiyatu yatadaghauna 'inda qanami, sedangkan anak-anakku Bapak menangis di kakiku. Menangis karena apa? Pengen susu juga, mereka lapar. Tapi si orang ini enggak, pokoknya orang tua saya, kedua orang tua saya. Bapak ini syariat terdahulu ya. Ini syariat terdahulu. Kalau syariat terdahulu mungkin orang tua didahulukan daripada anak. Adapun syariat sekarang, kalau memang kita punya makanan dan hanya cukup untuk satu orang, maka yang didahulukan adalah anak, orang yang di bawah tanggungan kita. Itu istri dan anak. Ini kalau terbatas, tapi kalau ada lebih ya nggak apa-apa, kita kasih orang tua, kasih anak. Nah ini kalau dalam kisah terdahulu, umat terdahulu, syariat umat terdahulu, yang didahulukan orang tua. Nah jadi Bapak, jadi kata dia, aku pun tunggu kedua orang tuaku bangun dalam keadaan aku megang bejana isinya susu itu sampai terbit fajar. Jadi malam sampai pagi, sedangkan anak-anakku menangis di kakiku. Akhirnya fastaiqadha, keduanya akhirnya bangun nih. Ibu bapaknya bangun, fasyariba ghabuqahuma, akhirnya mereka pun meminum susu yang sudah aku perah itu. Nah, orang pertama setelah menyebutkan itu, dia kan lagi berdoa kepada Allah kan. Nah, setelah menyebutkan amal solehnya, dia pun berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau memang aku melakukan ini karena mengharapkan wajahmu,
artinya ikhlas. Kalau memang aku melakukan ini ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dari batu yang menghalangi jalan keluarnya ini. Kalau memang aku melakukan ini ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu besar yang menghalangi kami keluar. Fan farajatis sakhrah. Akhirnya batu itu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Mungkin segimana, mungkin segini, nggak bisa kan? Akhirnya orang kedua berdoa. Orang kedua berdoa, Allahumma innau kanat li ibnatu ammi. Oh ya Allah, sesungguhnya aku punya sepupu. Wa kanat ahabban nasi ilai. Dan sepupuku ini adalah orang yang paling aku cintai. Disebutkan dalam ayat lain, kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku mencintai wanita tersebut sebagaimana seorang pria sangat mencintai seorang wanita. Artinya tergila-gila ini. Sampai suatu hari, jadi dia meminta untuk berduaan dengannya, tapi si perempuan itu nolak. Ini sepupu Bapak ya. Jadi sepupu Bapak dalam Islam dari syariat terdahulu dan sekarang, nikah dengan sepupu itu diperbolehkan, bukan perkara yang terlarang. Jadi Bapak kalau mau lihat wanita yang dilarang untuk dinikahi kita, bisa lihat di surat An-Nisa. Dan sepupu bukan termasuk yang terlarang ya. Jadi orang ini berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya punya sepupu. Sepupuku ini paling aku cintai. Aku selalu berusaha mendekatinya, tapi dia nolak. Sampai suatu hari dia ini mengalami krisis ekonomi. Artinya mungkin kesulitan ekonomi, datang kepadaku. Maka aku pun memberikan pemberian kepada dia. Berapa dinar saya lupa berapa? 120 dinar kalau saya. Mi'ah wa 20 dinar kalau nggak salah ya, 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi dengan syarat dia membiarkan aku berduaan dengan dia. Fafa'alat. Akhirnya yang namanya perempuan dalam kondisi apa? Dia butuh uang, ya sudahlah. Akhirnya pun ya pasrah, gimana, ya udahlah, nggak apa-apalah, dibiarkan berduaan. Padahal tadinya nolak terus. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga kata laki-laki ini, hingga aku bisa menguasai dia. Dalam riwayat lain disebutkan hatta idza qa'adtu baina rijlaiha, hingga ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, artinya sudah mau melakukan hubungan itu. Ya, artinya udah sebentar lagi melakukan hubungan itu, tiba-tiba si perempuan ini berkata, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini ngomong kepada siapa? Laki-laki tadi. Bertakwalah kepada engkau kepada Allah, wala tafuddal khatam illa bihaqqi, dan jangan engkau memecah cincin kecuali dengan cara yang benar. Jangan engkau memecah cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya apa Bapak? Ya artinya jangan kau renggut keperawananku kecuali dengan cara yang halal, yaitu nikah. Maka fansoroftu anha, orang ini tiba-tiba berkata, aku pun langsung berpaling dari dia. Wahya ahabbun nasi ilai, padahal dia orang yang paling aku cintai. Dia langsung diingatkan, bertakwalah engkau kepada Allah. Langsung jauhi perempuan tersebut, berpaling dari dia. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, lalu aku pun tinggalkan uang emas yang sudah aku berikan. Tadi kan udah dikasih kan, tapi karena nggak jadi, dia nggak jadi, dan dia pun nggak ngambil emasnya. Udah biarkan aja lebatnya lah. Ini artinya apa Bapak? Baik, kebaikan atau bukan? Kan sebenarnya bisa aja kan dia narik kan, oh ini kalau kamu nggak mau ya sudah nih uangnya sini. Tapi dia nggak, biarkan aja uangnya untuk si wanita. Maka dia pun, laki kedua pun berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau memang aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami dari batu yang menghalangi kami ini. Fan farajatis sakhra ghairu annahum la yastati'una al-khuruja minha. Akhirnya batu itu besar itu bergeser lagi, tapi tetap saja belum cukup untuk keluar. Ya mungkin misalkan sekarang yang pertama bergeser segini, kedua segini, susah gitu apa ya, apalagi yang badannya besar, susah kan. Nah akhirnya ini orang kedua nih, orang ketiga berdoa, Allahumma inni stajartu ujara,
Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa pekerja. Wa a'taituhum ajrahum, dan aku juga sudah berikan upah mereka. Ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahab. Hanya saja ada satu orang yang pergi dalam keadaan belum ambil upahnya. Dia entah pergi karena apa kali. Jadi dia ninggalkan upahnya begitu aja. Jadi dia punya banyak pekerja, semuanya sudah dikasih upahnya, cuman satu aja yang tidak sempat dikasih karena dia keburu pergi. Akhirnya apa? Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Aku pun kembangkan uang dia itu sehingga jadi banyak asetnya. Maksudnya gini Bapak, misalkan anggap upahnya misalkan 2 juta. Dari 2 juta itu dia gunakan untuk bisnis, ternyata laku. Bisnisnya berhasil sehingga asetnya jadi banyak. Jelas Bapak ya? Jadi dari uang upah jatahnya hak pekerja itu dikembangkan untuk bisnis, ternyata berhasil menghasilkan banyak harta. Faja'ani ba'dahin, setelah udah banyak hartanya dari jatah pekerja tadi, tiba-tiba si pekerja ini datang lagi. Padahal dia udah kabur. Faqala, lalu dia berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, tunaikanlah upahku. Artinya saya punya hak nih, berikan upah saya. Jelas Bapak ya? Nah, namun tanggapan dari si tuan ini, si istilahnya bos ya, dia pun berkata, kullu ma tara min ajrik. Nih, yang harta banyak ini semua adalah upahmu. Si ini pun kaget, si pekerja kaget. Ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, jangan kau memperolok-olokku, jangan kau mempermainkanku. Artinya dia nganggap si bos ini apa? Bercanda, kayaknya ingin mempermainkan dia. Maka apa jawaban si bos? Ana la astahzi'u bik. Aku tidak mempermainkanmu. Aku sedang tidak mengejek kamu. Artinya serius ini. Nih, harta disebutkan itu ada budak, ada unta, ada sapi, ada kambing. Ini semua adalah milikmu. Ini adalah upahmu. Akhirnya apa? Fastaqahu. Orang ini kan berdoa. Akhirnya si pekerja tadi ngambil semua itu, falam yatruk minhu syai'an, dan tidak meninggalkan sedikit pun. Bayangkan apa? Padahal upahnya berapa sih? Tapi dia ambil semuanya. Falam yatruk minhu syai'an, dan dia tidak meninggalkan sedikit pun harta untukku. Allahumma, lalu dia doa, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau memang aku melakukan demikian karena mengharapkan wajahmu, fafarrij 'anna ma nahnu fi, maka selamatkanlah kami dari batu besar yang menutupi pintu gua itu. Fan farajatis sakhrah, akhirnya batu itu bergeser lagi. Fakharaju yamshun, akhirnya 3 orang ini bisa keluar. Nah, ini hadisnya Bapak ada dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam Sahih Bukhari. Nah, hadis ini merupakan dalil Bapak yang menunjukkan disyariatkannya tawassul kepada Allah dengan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, berdoa kepada Allah sambil menyebutkan amal soleh, dan itu termasuk sebab dikabulkannya doa kita Bapak. Ya contohnya tadi kan 3 orang ini kan menyebutkan amal soleh mereka kan. Yang pertama apa amal solehnya? Bakti kepada orang tua. Yang kedua, meninggalkan zina dalam keadaan dia mampu. Karena kalau orang meninggalkan zina karena lemah, ya ini nggak dapat pahala Bapak. Tapi orang meninggalkan zina karena dia mampu, tapi dia takut Allah, ini dapat pahala. Lalu yang ketiga, amal salehnya apa? Apa? Amanah plus dia orang yang bermurah hati. Sebenarnya hak pekerja tadi kan cuma ya istilahnya 2 juta kan, cuman sesuai dengan kadar ini ya kan, tapi dia berikan semua harta dari hasil upahnya tersebut. Nah, lihat tuh, semuanya 3 orang tadi tawasul kepada Allah dengan amal soleh, dan itu disyariatkan. Maka Bapak, kalau memang kita suatu saat mengalami mungkin kesulitan berat, mungkin masalah ekonomi kah, masalah apakah, berdoalah kepada Allah sambil menyebutkan amal soleh. Tawassullah kepada Allah dengan amal soleh kita. Misalkan, ya Allah,
dulu saya pernah nolong si fulan yang sedang kesakitan, karena itu selamatkanlah aku dari ini, berilah aku rezeki. Boleh tidak? Boleh, itu hadisnya. Ya sampai ya. Itu diantara dalil disyariatkan tawasul dengan amal soleh. Nah selesai. Lalu dalil tentang tawasul dengan nama disebutkan oleh Syekh. Jadi kan tadi kan tawasul kepada Allah itu disyariatkan dengan nama, sifat dan amal soleh. Adapun dengan nama, yaitu sabda Nabi SAW. Nabi pernah berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak, sahihun rawahu Ahmad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut semua namamu. Berarti ini mendekatkan diri kepada Allah dengan nama-namanya. Nah ini juga boleh. Lalu berikutnya itu tentang apa dengan nama. Nah Syekh menyebutkan lagi di sini dengan amal soleh ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabiyyil ladzi sa'alahu murafaqatahu fil al-jannah a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Dan sabda Nabi kepada sahabatnya yang meminta agar bisa menemani beliau di surga. Jadi ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia pembantu Nabi yang masih kecil. Suatu hari Nabi nawarkan dia, mintalah kepadaku. Jadi anak ini banyak membantu Nabi. Nabi ingin balas jasa. Maka Nabi nawarkan sesuatu, salni, mintalah kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku. Maka Rabi'ah bikin, wah, jarang-jarang Rasulullah begitu. Wahai Rasulullah, beri aku waktu. Supaya apa? Permintaannya pas. Jangan sembarangan permintaan. Karena jarang Rasulullah, jarang Bapak, jarang kepada sahabatnya, jarang Rasulullah kayak gitu. Ini momen yang langka. Rasulullah nawarkan, mintalah sesuatu kepadaku. Akhirnya Rabi'ah, udah nanti aja lah, saya pikirkan dulu. Nah, tidak berapa lama dia datang lagi. Rasulullah berkata lagi, salni, ayo mintalah, kamu ajukan permintaanmu kepadaku. Maka kata Rabi'ah, aku boleh minta kepadamu ya Rasulullah? Iya, mintalah kepadaku. Maka kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepadamu agar bisa menemanimu di surga. Ini permintaan biasa atau luar biasa? Karena yang mintanya anak kecil, Bapak-bapak. Kalau yang mintanya orang dewasa wajar. Anak kecil kalau ditanya, nak kamu apa? Mainan. Mau apa nak? Es krim, ya kan? Ya tidak apa-apa. Tapi anak ini mintanya nemani Nabi di surga. Permintaan luar biasa. Rasul kaget. Rasul nanya, apa kamu diajari seseorang? Enggak, wahai Rasulullah. Apa ghairu dzalik, atau kamu punya permintaan lain selain ini? Siapa tahu kamu ingin mungkin apa, mainan apakah, pakaian seperti apakah? Ternyata huwadzak, itu saja ya Rasulullah. Permintaanku kepadamu cuma itu saja. Apa itu mintanya? Menemani Nabi di surga. Maka Nabi pun berkata, a'inni fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Perbanyak sujud maksudnya? Banyak sholat. Artinya kalau engkau ingin menemaniku di surga, banyak aja ibadah, banyak saya sholat. Ini sayang kau. Nah, ini Bapak-bapak, ini menunjukkan di antara bentuk tawassul yang disyaratkan yaitu beramal soleh. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi kita di surga, perbanyak amal soleh. Kata Syekh ini, as-salat wahiyya minal amali soleh. Dan salat merupakan termasuk amal soleh. Salat itu ditentukan, Pak? Kalau salat ini enggak, salat mutlak, tidak dibatasi jumlahnya berapa rakaat, bebas. Salat sunnah berarti ya? Salat sunnah, ya. Bukan salat 5 waktu itu kan? Bukan salat 5 waktu, itu memang kewajiban. Kalau ini enggak, salat sunnah. Dan ini tidak dibatasi. Karena ada salat yang jumlahnya dibatasi dan ada salat yang jumlahnya tidak dibatasi. Ini namanya salat sunnah mutlak, ini bebas dalam semua waktu, Bapak. Jadi dinukil dari beberapa ulama, ada yang sholat 1000 rakaat mungkin aja sholat sunnah mutlak gitu ya. Yang nggak dibatasi itu boleh-boleh saja, kecuali dalam 3 waktu. Setelah subuh sampai terbit matahari, ketika matahari di tengah sebelum tergelincir, dan ketika setelah sholat asar sampai tenggelam. Selain 3 waktu ini kita bebas melaksanakan sholat sunnah mutlak.
Berapa rakaat? Dua sebanyaknya. Kalau memang kita mampu bisa 100 silakan 100 rakaat, 200 rakaat. Ya, tapi kalau kita nggak mampu, apalagi punya kesibukan lain, ya semampunya aja Bapak ya. Jadi itu salat sunnah mutlak ini dianjurkan. Tapi yang lebih dianjurkan lagi Bapak, salat sunnah yang sunnah muakkadah. Salat duha, salat malam, witir. Nah, ini yang dianjurkan Bapak. Terutama witir. Witir ini sunnah muakkadah yang benar-benar ditekankan. Bahkan Imam Abu Hanifah berpendapat witir itu wajib. Bayangkan. Tapi mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah, nggak wajib. Tapi walaupun mereka para ulama berpendapat sunnah ya, kalau berpendapat wajib jelas lah. Kalau wajib artinya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Berarti kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau kita tidak sholat witir dosa. Tapi pendapat yang kuat witir tidak wajib, sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Seperti apa ditekankannya? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir, baik dalam keadaan di tempat maupun ketika perjalanan jauh. Witir itu paling minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Jelas Bapak ya. Dan witir, sekali lagi ini penting, walaupun ulama ada yang berpendapat sunnah muakkadah, tapi mereka katakan harus dikerjakan dan jangan tinggalkan. Kalau tinggalkan bermasalah. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata kalau ada orang yang biasa meninggalkan sholat witir, tidak diterima kesaksiannya. Tidak diterima kesaksiannya artinya gini Bapak. Misalkan ada pengadilan, ada hakim, ada terdakwa, ada yang nuduh itu apa namanya? Saksi. Enggak, yang nuduh namanya apa? Apa Pak? Jaksa ya. Jadi kan kasusnya gini. Ini hakim, ini terdakwa, ini jaksa. Jaksa menyatakan dia ini sudah melakukan pencurian. Maka hakim kan minta saksi kan? Mana saksinya? Oh ini. Tapi saksinya nggak pernah sholat witir. Kalau kata Imam Ahmad, nggak bisa terima. Jadi menurut Imam Ahmad harus orang yang menjaga sholat witir. Kalau tidak sholat witir, tidak diterima kesaksiannya. Padahal Imam Ahmad berpendapat apa? Sunnah muakkadah, bukan wajib. Artinya Bapak, salat witir itu sholat yang sangat penting. Maka kita sempatkanlah witir. Kalau memang kita tidak bisa 11 rakaat, ya 9 rakaat. 9 tidak bisa, 7. 7 tidak bisa, 5. 5 tidak bisa, 3. 3 tidak bisa, 1. 1 tidak bisa, keterlaluan. Karena 1 rakaat kan mudah. Dan Bapak kalau sholat sunnah, kita tidak wajib berdiri. Jadi kalau saya mau sholat witir dalam keadaan sehat, langsung duduk ini, Allahu Akbar. Boleh-boleh aja. Sepakat para ulama. Imam Ibnu Qudamah menyatakan dalam Al-Mughni, la na'lamu fihi khilaf. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwasanya boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Sholat sunnah beda dengan sholat wajib. Saya sholat isya dalam keadaan sehat, Allahu Akbar. Sah? Tidak sah. Tapi kalau sholat sunnah sah. Cuma pahalanya setengah dari berdiri. Tapi itu lebih baik daripada tidak sholat sunnah sama sekali. Maka Bapak sholat witir lah, walaupun sambil duduk, walaupun sebelum tidur. Witir memang dianjurkan akhir waktu, menjelang subuh. Tapi awal waktu boleh. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, witirnya setelah sholat isya. Setelah sholat isya dia witir. Dan kabar ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Maka Ibnu Abbas berkata, innahu faqih. Dia itu orangnya faqih. Faqih artinya apa? Mengerti, paham akan agama. Karena Muawiyah kan jadi khalifah Bapak. Dia kan ngurus umat dari pagi, siang, sampai malam. Bisa jadi kalau dia mau dipaksakan witir di akhir malam, dia kecapean kan? Maka dia witirnya di awal malam. Maka nggak masalah Bapak ya. Jadi kalau kita tidak bisa witir di akhir malam, witirlah di tengah malam. Tengah malam tidak bisa, di awal malam. Tidak bisa tadi 11, ya 1 rakaat lah minimal. Seringan kan 1 rakaat kan? Allahu Akbar. Tidak bisa berdiri, ya duduk aja. Allahu Akbar. Rukunya begini, nanti sujudnya nempel ke itu. Jelas Bapak ya? Itu tentang witir. Ya kita lanjut. Jadi sekali lagi amal apa tadi? Tawasul. Di antara tawasul yang disyaratkan itu tawasul dengan amal soleh. Itulah yang akan mengantarkan kita ke surga ya. Lalu berikutnya
Pembahasan berikutnya Bapak-bapak, kata Syekh rahimahullah, wa yajuzu tawassulu bihubbina wa hubbillahi lirrasul wal auliya. Boleh tawasul dengan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul dan para wali. Jadi kita boleh tawasul kepada Allah dengan menyebutkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang-orang soleh. Kenapa boleh? Karena itu amal soleh juga Bapak. Cinta itu kan ibadah kan? Kita sudah bahas kan? Ibadah itu kan definisinya segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik yang nampak maupun yang nampak ya, seperti sholat, apalagi baca Quran, zikir. Nah kalau yang tersembunyi, ini cinta kita kepada Allah, benci kita kepada musuh Allah, harap kita kepada Allah, itu ibadah, itu amal soleh, amal hati Bapak-bapak. Nah tadi disebutkan kata Syekh, boleh kita tawasul dengan cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena itu termasuk amal soleh. Ya, jadi bagaimana doanya? Ya misalnya gini Bapak, ya Allah, karena kecintaanku kepadamu, berilah aku rezeki. Nah itu dianjurkan juga. Ya Allah, karena kecintaanku kepada Rasulmu, berilah aku pertolongan. Nah itu boleh. Karena cinta kita kepada Rasul adalah amal soleh. Ya Allah, karena kecintaanku kepada orang-orang yang soleh, berilah aku rezeki. Itu boleh. Jelas apa ya? Nah, wa kaqissati ashabil ghar alladzina tawassalu bi a'malihimus shalihah fafarrajallahu anhum. Nah, contoh tawassul dengan amal soleh seperti kisah orang-orang yang masuk gua yang tadi sudah kita bahas, yang mana mereka tawassul kepada Allah dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Maka apa hasilnya? Fafarrajallahu anhum. Allah pun selamatkan mereka dari apa? Dalam gua, dari batu tersebut. Jelas Bapak ya? Itu tawasul yang diperbolehkan. Nah sekarang kalau ada yang diperbolehkan, berarti ada yang tidak diperbolehkan, dilarang. Lantas apa tawasul yang terlarang? Di sini dibahas oleh Syekh. Qala Syekh rahimahullah, at-tawassulul mamnu', tawassul yang terlarang. Apa itu? Wa huwa du'aul amwat wa talabul hajati minhum kama huwa waqi'ul yaum wa syirkun akbar. Tawassul yang terlarang yaitu memanggil-manggil orang mati, menyeru orang mati, berdoa kepada orang mati, meminta hajat kepada orang mati, sebagaimana itu terjadi di zaman sekarang. Syekh di zaman sekarang, Syekh meninggal tahun 2007. Sekitar 2009 apa 2010, sekitar 13 tahun lalu berarti ya. Nah, jadi beliau menyatakan sebagaimana terjadi di zaman sekarang. Zaman sekarang ada sebagian orang yang memanggil-manggil orang mati, minta tolong kepada orang mati, berdoa kepada orang mati, padahal orang mati sendiri butuh doa, bukan dimintai itu. Mereka butuh pertolongan, bukan dimintai pertolongan, apa ya? Cuman itulah, ya semoga Allah berikan hidayah ya. Jadi mereka udah tahu orang mati itu butuh pertolongan, malah dimintai pertolongan. Oh, tolong nih saya lagi sulit ini nih, lagi punya hutang nih, terlilit hutang, tolong bantu saya. Nah, mayitnya sendiri butuh bantuan. Itulah aneh Bapak. Dan itu kata Syekh wa syirkun akbar. Dan itu termasuk syirik besar. Meminta tolong kepada orang mati ya. Itu termasuk syirik besar. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kalian menyeru selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan bahaya kepadamu. Jangan menyeru itu memanggil-manggil, berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukan demikian,
fa innaka idzam minadh dhalimin, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Orang zalim di sini kata Syekh minal musyrikin, maksudnya engkau termasuk orang-orang musyrik. Kalau kita manggil-manggil orang mati, manggil-manggil wali, manggil apa yang sudah meninggal, kita termasuk orang musyrik. Terus gimana kalau kita punya hajat? Bapak, minta kepada Allah, untuk apa kepada orang mati? Jangankan orangnya ini, jangankan mati, masih hidup aja minta tolong berilah saya rezeki, tolong berilah saya keberuntungan, tolong hindarkan saya dari kesialan. Bisa orang hidup, apalagi kalau sudah mati, Bapak ya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tauhid ya. Orang yang dapat nikmat tauhid itu adalah orang yang paling beruntung. Dan orang yang tidak dapat nikmat tauhid, terjatuh dalam syirik, adalah orang yang paling rugi, Bapak ya. Nah, itu tentang tawasul yang terlarang. Nah, lalu ada pembahasan berikutnya, Bapak. Ini pembahasan penting yang pernah ditanyakan juga. Kata Syekh ini, qala Syekh rahimahullah, Syekh berkata, amma tawassulu bijahir rasul kaqauli ya rabbi bijahi Muhammadin ishfini fahadha bid'atun li anna sahabata lam yaf'alu. Adapun tawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan kedudukan Rasul, Bapak perhatikan nih, seperti ucapan wahai ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, dengan karena kedudukan Muhammad sembuhkanlah aku. Ya Allah, karena kedudukan Muhammad sembuhkanlah aku. Maka ucapan seperti ini perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan para sahabat tidak melakukannya. Karena para sahabat tidak melakukannya, maka Bapak, kalau doanya tadi yang boleh kan, kita berdoa karena kecintaan kita kepada Nabi. Misalnya gini, ya Allah, karena kecintaanku kepada Rasulmu, sembuhkanlah aku. Boleh tidak? Karena cinta kita kepada Rasul adalah amal soleh kan? Tapi kalau ya Allah, karena keagungan Nabimu, sembuhkanlah aku, boleh ini? Tidak boleh, karena tidak ada contohnya dari Nabi, dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Jelas Bapak? Bisa dibedakan ya? Kalau yang satu kan, karena kecintaanku kepada Nabimu, sembuhkanlah aku. Kalau yang kedua, ya Allah, karena kedudukan Nabimu yang agung, sembuhkanlah aku. Beda tidak? Beda. Yang kedua, yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh, karena tidak ada contohnya. Jadi di sini kata Syekh, para sahabat tidak pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, karena kedudukan Nabimu yang mulia, ampunilah aku. Nggak pernah seperti itu para sahabat. Wali anna Umar tawassala bil Abbas hayyan bidu'ai. Karena Umar tawassul kepada Allah lewat Abbas, dalam keadaan Abbas masih hidup. Dengan cara apa? Minta Abbas untuk berdoa. Nah, ini juga termasuk boleh Bapak. Kita tawasul lewat orang yang masih hidup, yaitu dengan minta apa? Didoakan. Contohnya gini, misalkan ada orang soleh di sini, saya datang kepada orang soleh, tolong berdoa kepada Allah supaya rezeki saya dilancarkan. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Banyak para sahabat, kadang bukan banyak ya, ada di antara sahabat datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Rasulullah pun berdoa. Dan ini tidak mesti Rasulullah, orang soleh pun boleh. Dalilnya Umar minta kepada siapa tadi? Abbas. Abbas ini Nabi bukan? Tidak. Siapa dia? Pamannya Nabi, orang soleh kan? Umar minta kepada Abbas, tolong berdoalah kepada Allah supaya diturunkan hujan, karena ketika itu kemarau panjang. Maka Bapak, sekarang kemarau panjang ya, diantaranya gitu juga ya, mintalah kepada orang soleh, doalah supaya Allah turunkan hujan sambil jauhi kemaksiatan. Karena Bapak, sebabnya kemarau panjang itu gara-gara maksiat. Kata Mujahid, seorang ulama tabi'in, jika kemarau berkepanjangan, hujan tidak juga turun, maka hewan-hewan ternak melaknat manusia-manusia pelaku maksiat. Jadi para hewan ternak gara-gara manusia ini, mereka berkata, hadza bisyu'mi dunubi bani Adam. Ini disebabkan dosanya anak-anak Adam. Siapa anak Adam? Manusia. Jadi kemarau ini gara-gara dosanya manusia ini. Kita jadi kekurangan
air susah, dapat air susah minum, dilaknat, dikutuk oleh hewan. Maka Bapak-bapak, kalau kita mau hujan turun supaya kita segar lagi, jauhi maksiat. Dan boleh juga nyoba tadi, datangi orang soleh, minta dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan itu Allah turunkan. Ya mungkin itu ya. So pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan tentang tawassul lewat kedudukan Nabi tadi ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.